Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nok Nurjana MPDI, Kepala SMA Negeri 19 Bandung. Akan menjelaskan praktik baik di sekolah kami dengan judul penerapan model pembelajaran hybrid learning pada masa pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT di SMA Negeri 19 Bandung. Pandemi COVID-19 sudah hampir berjalan 2 tahun. Pembelajaran yang biasanya dilaksanakan dengan tatap muka pada masa pandemi COVID-19 harus dilaksanakan dengan BDR atau belajar dari rumah. Lamanya belajar dari rumah, hal ini memberikan dampak yang negatif terhadap peserta didik. Anak-anak mulai kehilangan semangat belajar, kedisiplinan maupun tanggung jawab. Bahkan bisa berdampak pada psikis anak-anak. Anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekolah. Kondisi inilah yang disebut dengan learning loss. Untuk mengatasi learning loss, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama 4 menteri yang menyatakan bahwa peserta didik boleh mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dengan syarat peserta didik dan juga semua karyawan mematuhi protokol kesehatan. Di Kota Bandung, sekolah yang mendapatkan izin untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas melalui verifikasi yang sangat ketat. SMA Negeri 19 Bandung mendapatkan izin untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas pada tanggal 13 September tahun 2021 dari Satgas Covid Kecamatan Coblong. Pembelajaran yang dilaksanakan selama pembelajaran tatap muka terbatas menggunakan model pembelajaran hybrid learning. Adapun tahapan penerapan model pembelajaran hybrid learning dimulai dari yang pertama, tahap persiapan. Persyaratan yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas antara lain yang pertama, memberikan informasi yang komprehensif bagi semua warga sekolah termasuk orang tua. Sekolah melakukan berbagai sosialisasi yang berjenjang mulai dari kepada guru, tata usaha, peserta didik dan orang tua. Pengaturan pembelajaran pada tahap uji coba berdasarkan peraturan pemerintah bahwa peserta didik yang diperbolehkan datang hanya 25%. Peserta didik yang diperbolehkan datang ke sekolah hanya yang sehat dan hanya yang mendapatkan izin dari orang tua. Yang ketiga, sekolah menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, bilik disinfektan, sanitizer, alat pengukur suhu, dan lain-lain. Sekolah juga memberikan layanan bagi seluruh warga dan seluruh peserta didik untuk mendapatkan vaksin baik dosis 1 maupun dosis 2. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Di SMA Negeri 19 Bandung, hybrid learning dilaksanakan dengan memadukan antara pembelajaran peserta didik yang ada di dalam kelas dengan peserta didik yang ada di rumah. Adapun media-media yang digunakan adalah yang pertama, aplikasi Zoom Meeting. Sekolah menyediakan sebanyak 29 akun Zoom Meeting sesuai dengan jumlah rombel. Dan juga menyiapkan akses internet yang bisa menjangkau ke seluruh kelas yang ada di sekolah. Sehingga guru dalam melaksanakan pembelajaran mendapatkan fasilitas yang representatif. Selain aplikasi Zoom dan juga koneksi internet, sekolah juga menyiapkan laptop atau PC yang terkoneksi dengan internet, LCD proyektor, dan screen untuk membuat tampilan Zoom di dalam kelas menjadi lebih besar. Sehingga peserta didik yang ada di kelas bisa melihat temannya yang ada di rumah. Media berikutnya, Learning Management System atau LMS SMA Negeri 19 Bandung. Penggunaan LMS ini difungsikan untuk absensi siswa dan berbagai tugas yang diberikan oleh guru. Konten LMS juga disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
SMA Negeri 19 Bandung termasuk salah satu sekolah pelaksana program sekolah penggerak dengan menggunakan kurikulum berbasis PSP. Tim dari kurikulum juga menyesuaikan konten LMS dengan kurikulum program sekolah penggerak dengan melengkapi konten yang memuat isi dari kurikulum PSP. Istilah juga disesuaikan seperti istilah KI atau kompetensi inti, KD atau kompetensi dasar diganti dengan istilah CP atau capaian pembelajaran yang isinya sudah diberikan oleh pemerintah. Media yang ketiga adalah podcast. Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengar oleh khalayak umum melalui media internet. Penggunaan podcast di sekolah untuk pembuatan video pembelajaran oleh para guru juga digunakan oleh peserta didik khususnya untuk kegiatan konten ekstrakurikuler. Yang keempat, kegiatan pembiasaan untuk peserta didik. Salah satu cara untuk menguatkan karakter peserta didik pada masa pandemi COVID-19, SMA Negeri 19 Bandung menerapkan kegiatan pembiasaan dalam jadwal pembelajaran. Bagi peserta didik yang PTMT, melaksanakan pembiasaan setiap hari dengan mengaji bersama dan membaca Asmaul Husna yang dipandu oleh peserta didik yang dipercaya untuk membacakan Al-Quran dan Asmaul Husna yang dipusatkan di pusat suara. Sedangkan bagi peserta didik yang BDR, kegiatan pembiasaan dilakukan dengan melaksanakan sholat duha, membaca Al-Quran, dan untuk melakukan kegiatan sosialnya membantu orang tua di rumah. Kegiatan-kegiatan pembiasaan tersebut dilakukan setiap hari dan dilaporkan dengan mengirimkan foto kegiatan melalui Google Drive yang sudah disediakan. Tahap ketiga, monitoring dan evaluasi. Monitoring untuk pembelajaran hybrid melalui aplikasi Zoom dengan cara memasang komputer di setiap hari yang dihidupkan sebanyak 28 komputer. Untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pembiasaan yang daring melalui rekap Google Drive dan hasil rekapannya diberikan kepada wali kelas